Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Baikan. Agak baikan ya. Oke. Benar dengan Bapak Anto? Ya. Betul. Boleh saya periksa lagi Pak? Boleh sebutkan tanggal lahirnya? Tanggalnya 29 Juni 1994 ya. Ya, umurnya berapa Pak? 27 tahun. Ya, alamatnya di Jalan Dara Jepang ya. Iya, oke. Bapak, perkenalkan, nama saya Antonius Pati. Bisa dipanggil Anton. Saya perawat yang akan menangani Bapak dari jam setengah 8 pagi ini sampai nanti jam 3 sore. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ke Bapak sekarang ini di setengah 8 di tempat ini. Namun dari beberapa yang akan saya lakukan nanti ada memakan waktu kurang lebih 20 menit, bisa kurang bahkan mungkin bisa lebih Pak. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari atas kepala sampai dengan bawah kaki, dan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan data tentang kesehatan dan kesejahteraan Bapak. Jadi nanti akan ada posisi berdiri, posisi berbaring seperti ini, baru kemudian duduk, dan mungkin juga nanti ada beberapa posisi berdiri yang saya mintakan kepada Bapak. Apa Bapak bersedia? Ya. Ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan? Tidak ada ya? Baiklah Pak, namun sebelumnya saya persiapkan alat dulu. Permisi Pak ya, sebentar ya. Selanjutnya perawat mencuci tangan. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik antara lain ada sphygmomanometer, stetoskop, termometer digital, kemudian ada spatel lidah, senter, hammer reflex, otoskop, spekulum hidung, kemudian ada kasa atau bisa diganti dengan kapas, kemudian ada untuk rangsangan bau menggunakan balsem dan juga alkohol. Pilihan lainnya bisa menggunakan minyak kayu putih atau menggunakan kopi. Lalu kemudian ada sarung tangan, ada buku untuk baca, kemudian masker, lalu kemudian ada untuk perasa, menetes pengecapan, yaitu ada rasa manis, kemudian ada rasa pahit, dan ada rasa asin. Lalu kemudian timbangan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki, kita menilai keadaan pasien dulu. Yang pertama kita nilai adalah mengkaji tingkat kesadaran pasien. Proses mengkaji tingkat kesadaran pasien ini bisa kita nilai pada proses kita melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien, saat kita menanyakan keadaan pasien, dan saat kita menjelaskan langkah-langkah tindakan, membuat kontrak waktu, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian yaitu kita mengkaji keadaan sakit pasien, apakah dia sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Kemudian keadaan umum lain yang kita nilai adalah mengkaji penampilan umum pasien. Penampilan umum yang dimaksud di sini adalah kebersihan dari pasien itu sendiri, kemudian keadaan pasien apakah dia ada dalam keadaan yang lemah, dan kemudian keadaan umum lain yang bisa kita lihat yaitu mengamati postur tubuh pasien, ketegapan dan gaya berjalan. Dari penilaian ini kita bisa mengetahui adanya kelainan bentuk dari tulang belakang pasien, apakah ada skoliosis, lordosis dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melihat dari gaya berjalan pasien adalah kelainan-kelainan, misalnya kelainan panggul dan kelainan bentuk kaki lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Permisi Bapak, saya ukur dulu tekanan darahnya. Kemudian kita mengukur suhu tubuh pasien. Dan menghitung pernapasan pasien. Ya, Pak, saya mulai dari kepala. Ya, Bapak boleh posisi seperti ini ya. Santai aja, Pak. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan area kepala. Pertama yang kita lakukan yaitu inspeksi rambut. Yang kita lihat adalah warna rambut, lalu kemudian distribusi dari rambut itu sendiri, apakah ada kebotakan atau tidak. Lalu kemudian kita bisa melihat area kulit kepala. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan palpasi. Yang pertama kita bisa menilai tekstur rambut. Lalu kemudian apakah rambut rapuh, mudah patah. Lalu kemudian kita bisa melihat area kulit kepala lebih jauh, adanya ketombe atau kutu. Kemudian juga bisa melihat apakah ada lesi, benjolan atau pembengkakan. Dan kemudian kita bisa mengetahui apakah ada nyeri tekan pada area kepala, sekaligus menilai tengkorak kepala pasien. Kemudian kita menilai hidrasi kulit, yaitu kita menekan area dahi pasien selama 10 detik. Yang berikutnya adalah pemeriksaan terhadap nervus 5 atau trigeminus. Ini kita melihat pemeriksaan sensori ke pasien. Pak Anto boleh ditutup matanya. Nanti area yang saya usapkan boleh ditunjuk dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya di mana saya mengusapkan kasa ini. Bisa Pak ya? Boleh ditutup dulu matanya Pak? Ya.
Ya, jika pasien bisa menunjuk di mana kasa tadi disentuhkan pada area wajahnya dengan menutup mata, itu artinya bahwa rangsang sensorik pada nervus trigeminus pasien baik. Lalu kemudian yang berikutnya itu kita melakukan pemeriksaan masih di nervus trigeminus untuk rangsangan motoriknya. Yang kita lakukan adalah meletakkan jari-jari kita di area bawah pipi, daerah dagu, lalu kemudian pasien diminta untuk menggigit. Bapak bisa menggigit, lalu kemudian kita merasakan kekuatan otot pada daerah masseter atau daerah dagu. Bila kita bisa merasakan tonus otot ketika pasien menggigit, melakukan gerakan menggigit, itu artinya bahwa rangsang motorik pada nervus trigeminus pasien baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Inspeksi yang kita lakukan pertama adalah melihat keadaan mata kiri dan mata kanan secara umum. Lalu kemudian kita melihat area kelopak mata. Bisa ditutup dulu, Pak. Iya, kita bisa melihat area kelopak mata. Apakah ada pembengkakan atau udem atau tidak? Boleh dibuka, Bapak? Ya. Setelah menilai palpebra pasien, kita bisa menilai distribusi dari bulu mata pasien untuk kiri dan kanan. Lalu kemudian pada posisi ini kita juga bisa menilai apakah ada ptosis atau salah satu dari kelopak mata jatuh ke bawah dengan melihat keadaan mata kiri dan kanan secara umum. Demikian juga kita bisa menilai pergerakan bola mata pasien, apakah dari bola mata ini ada gerakan yang tiba-tiba, gerakan bola mata yang tiba-tiba ke kiri dan ke kanan atau nystagmus, atau juga kita bisa melihat salah satu dari bola mata ini tidak sejajar atau strabismus. Bapak boleh memperhatikan telunjuk dari saya, boleh dilihat, diikuti ya Pak ya, diikuti. Ya, dari sini kita bisa menilai terhadap gerakan bola mata pasien. Lalu kemudian kita bisa menilai sklera dari pasien. Bapak boleh melihat telunjuk saya, arah telunjuk saya. Ya. Ya, kita bisa menilai sklera pasien untuk mata kiri dan mata kanan. Kita menilai warna dari sklera itu sendiri. Kalau dia berwarna kuning, maka pada dokumentasi kita menuliskan sklera tampak ikterik. Lalu kemudian kita juga bisa menilai konjungtiva dari pasien untuk kedua bola mata. Bapak bisa mengikuti arah jari saya, dilihat. Ya. Untuk mata kiri dan mata kanan. Di sini kita bisa menilai apabila terdapat pucat atau warna dari konjungtiva tidak tampak merah atau tidak berwarna pink, kita bisa menuliskan pada dokumentasi keperawatan yaitu konjungtiva tampak anemis. Kemudian pemeriksaan yang lain yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menilai untuk terjadinya peningkatan tekanan intraokuler secara sederhana dengan memeriksa daerah kelopak mata. Bapak boleh ditutup matanya, kemudian kita meraba bola mata pasien, lalu kemudian kita memindahkan. Kasus terjadinya peningkatan tekanan intraokuler ketika kita meraba kelopak mata dengan kedua jari kita, maka rasanya adalah seperti menekan papan yang tampak keras, lalu kemudian biasanya disertai dengan gejala pusing yang dialami oleh pasien. Namun untuk mengkonfirmasi pemeriksaan ini dibutuhkan pemeriksaan lanjutan menggunakan tonometer Scotch. Lalu kemudian setelah itu kita memeriksa keadaan iris, kemudian pupil dari pasien untuk mata kiri dan kanan. Seperti ini.
Di sini kita menilai ukuran dari pupil mata kiri dan kanan dan juga menilai keadaan iris untuk bola mata kiri dan kanan. Lalu kemudian kita bisa menilai medan penglihatan pasien. Bapak boleh melihat jari saya. Masih terlihat, Pak? Masih. Ya. Sebelah sini. Ya. Kemudian ke bawah. Yang ini, Pak. Kemudian ke sebelah sana. Pemeriksaan ini bisa dilakukan juga dalam posisi duduk. Pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan untuk ketajaman penglihatan, nervus opticus. Di sini kita meminta pasien untuk membaca dengan font 12 pada jarak 30 cm. Kita menutup satu mata, Bapak boleh dipegang pasien. Boleh dibaca yang atas. Fasilitator membuat kesepakatan atau kontrak belajar dengan para peserta dengan cara menawarkan kepada peserta. Iya. Kemudian ini kita lakukan juga pada mata yang lainnya. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ketajaman penglihatan tadi dan refleks cahaya, ketika kita mendekatkan cahaya senter ke arah mata pasien, maka pupil akan mengecil, dan ketika kita menjauhkan cahaya, maka pupil akan membesar. Jadi di sini refleks cahayanya positif atau baik. Kemudian ketika kita memeriksakan pupil kiri dan kanan, sebelah kiri mengecil dan sebelah kanan juga mengecil dengan ukuran yang sama, maka interpretasinya adalah pupil isopor. Dan pada ketajaman penglihatan untuk mata kiri dan kanan, ketika pasien bisa membaca dalam jarak 30 cm, artinya ketajaman penglihatan pasien baik. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan terhadap telinga. Pemeriksaan yang pertama yang kita lakukan terhadap telinga adalah kita melihat untuk bentuk telinga kiri maupun kanan terhadap kedua kesamaannya, lalu kemudian bentuk dari daun telinga itu sendiri, apakah utuh atau tidak atau ada kelainan tertentu, lalu kemudian kita boleh mempalpasi apakah ada nyeri pada area daun telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian kita juga melihat apakah ada lesi atau jaringan parut, dan kemudian kita bisa menekan tragus untuk telinga kiri dan juga telinga kanan. Ketika kita menekan tragus, kemudian pasien merasakan sakit, bisa diindikasikan ada infeksi pada telinga, baik itu pada bagian luar atau mungkin pada telinga bagian tengah. Lalu kemudian kita bisa melihat kanalis auditorius, bisa menggunakan senter dengan cara menarik daun telinga ke arah belakang dan atas. Kemudian kita lihat dengan menggunakan senter. Yang kita lihat di dalam dari kanalis auditorius adalah apakah ada pembengkakan atau kemerahan, ataukah juga ada massa di dalam, atau untuk melihat serumen. Namun pemeriksaan yang lebih baik adalah dengan menggunakan otoskop. Dengan menggunakan otoskop ini kita bisa melihat keadaan dari kanalis auditorius lebih baik lagi, sehingga kita bisa melihat di dalam apakah benar-benar ada peradangan atau juga ada kemerahan, atau melihat keadaan serumen yang di dalam, apakah dia lunak atau keras atau juga cair. Bahkan dengan menggunakan otoskop kita bisa melihat keutuhan dari gendang telinga dan bisa menilai efek Pulitzer apakah baik atau tidak. Ketika kita memberikan cahaya dengan otoskop ini dan kemudian gendang telinga
terlihat utuh dan memantulkan cahaya, maka efek Pulitzer-nya positif. Lainnya yaitu menilai dari nervus vestibulocochlearis, yaitu untuk mengetahui ketajaman pendengaran dari pasien. Beberapa tes yang bisa dilakukan untuk ketajaman pendengaran ini yaitu dengan menggunakan gesekan pada jari, baik itu di telinga sebelah kanan maupun di telinga sebelah kiri, atau kemudian kita juga bisa membisikkan dari arah belakang pasien, di mana pasien diminta untuk menutup salah satu telinga. Kalau kita memulai dari tes dari telinga sebelah kiri, maka telinga sebelah kanan ditutup. Kemudian dari jarak sekitar 4 sampai 5 meter kita membisikkan kata atau angka, lalu kemudian menyuruh pasien untuk menyebutkannya kembali. Atau juga kita bisa menggunakan detik dari jarum jam yang diperdengarkan di arah telinga, baik telinga kiri maupun telinga kanan pasien, atau ketajaman pendengaran yang lainnya dilakukan dengan uji menggunakan garpu talam. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan hidung. Dari inspeksi hidung ini kita melihat adalah kesimetrisan dari hidung itu sendiri, apakah ada deformitas atau tidak. Lalu kemudian kita melihat apakah ada benjolan atau pembengkakan atau udem, apakah ada lesi pada area hidung bagian luar. Lalu kemudian kita memperhatikan juga adalah keadaan dari lubang hidung. Keadaan dari lubang hidung kita bisa menggunakan senter untuk melihat secara umum keadaan dari lubang hidung itu sendiri. Namun kita juga bisa menggunakan spekulum hidung untuk melihat keadaan rongga hidung bagian dalam lebih baik lagi, baik kiri maupun kanan. Lalu kemudian kita menilai untuk patensi jalan napas. Salah satunya adalah patensi dari lubang hidung, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan mengalami gangguan atau tidak. Kita mengetes dari sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian pilihan kapas kita taruh di depan hidung pasien, boleh dihembuskan Pak. Lalu kemudian di sebelah kiri boleh dihembuskan napas. Dari sini kita bisa melihat manakah yang lebih kencang untuk melihat apakah ada sumbatan ataukah ada pembengkakan atau ada massa di salah satu lubang hidung pasien dengan melihat patensi dari lubang hidung pasien itu sendiri dengan tes kapas tadi. Lalu kemudian untuk nervus olfactorius, kita mau menilai bagaimana keadaan atau kondisi nervus olfactorius ini dengan menggunakan bahan yang dikenali oleh pasien itu sendiri. Di sini pasien biasa menggunakan balsem, jadi kita bisa menggunakan balsem, mengambil sedikit balsem dan mengoleskannya ke kasa. Bapak bisa tutup matanya. Kita tes dari hidung yang sebelah kiri. Bisa cium Pak? Bisa. Bau apa Pak? Balsam. Balsam. Kemudian yang sebelah kanan, bau apa Pak? Balsam. Oke. Atau juga kalau kita mau membandingkan, yaitu dengan menggunakan alkohol, bau alkohol yang dikenali oleh pasien, tapi juga bisa menggunakan wangi-wangi yang lain seperti menggunakan kopi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan area mulut. Pertama yang kita nilai adalah keadaan bibir di bagian luar. Apakah ada kelainan, misalnya ada sumbing, baik itu area bibir maupun di dalamnya. Setelah itu Bapak minta tolong bisa buka mulutnya. Ya. Kemudian dari sini selain area bibir kita bisa melihat area palatumnya, apakah juga sumbingnya sampai ke area palatum atau juga sampai ke hidung. Jadi
adanya labioskisis atau adanya labiopalatooskisis. Lalu kemudian dari sini juga kita bisa menilai mengenai kebersihan area mulut pasien, termasuk dari bau dari mulut. Kemudian kita bisa melihat, boleh dibuka Pak? Kita bisa melihat kebersihan gigi dan juga kebersihan gusi. Lalu kemudian kita bisa melihat, boleh dijulurkan lidahnya Pak? Di sini kita bisa melihat keadaan tonsil, baik itu tonsil kiri dan kanan. Kemudian kita bisa melihat apakah ada kemerahan atau pembengkakan. Lalu kemudian di sini juga kita bisa menilai keadaan uvula dari pasien itu sendiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan nervus facialis. Untuk pemeriksaan nervus facialis ini itu ada dua, yaitu motorik dan sensorik. Untuk motoriknya yaitu kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien mengangkat alis, kemudian mengenyitkan dahi, kemudian memonyongkan bibir, tersenyum, kemudian meringis dan mengembangkan pipi. Mengangkat alis, mengenyitkan dahi, kemudian memonyongkan bibir, tersenyum, meringis, menggembungkan pipi. Untuk pemeriksaan sensorik dari nervus facialis, kita menggunakan 3 rasa, yaitu rasa manis dari gula, kemudian rasa pahit dari kopi, dan rasa asin dari garam. Julurkan lidahnya Pak. Bagus. Julurkan lidahnya Pak. Rasa apa Pak? Asin. Boleh julurkan lidahnya Pak. Rasa apa Pak? Pahit. Ya, kemudian untuk pemeriksaan leher, yang pertama yaitu kita melihat kondisi posisi dari trachea. Posisi dari trachea apakah tepat berada pada tempatnya dan lurus. Lalu kemudian kita melihat keadaan secara umum area kulit bagian leher, apakah ada lesi, apakah ada jaringan parut. Kemudian kita bisa menilai apakah ada pembengkakan atau benjolan atau massa di area leher. Lalu kemudian kita bisa melihat keadaan dari tiroid pasien dengan cara seperti ini. Kemudian kita meminta pasien untuk menelan atau minum. Bapak bisa menelan Pak? Lagi Pak? Ya, kemudian merasakan adanya benjolan atau kelenjar lain di area ini dan juga menilai keadaan dari tiroid pasien. Selain itu kita menilai dari mobilitas leher pasien. Bapak bisa ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan Pak. Lurus lagi Pak, boleh ke atas. Iya, lurus lagi Pak, boleh ke bawah maupun. Oke, terima kasih. Untuk pemeriksaan dada, area dada yang dilakukan inspeksi adalah bentuk dada, apakah normal chest atau barrel chest atau bentuk tong, kemudian flail chest atau funnel chest. Untuk bentuk dada pasien saat ini adalah normal chest. Lalu kemudian inspeksi yang berikutnya adalah melihat keadaan dari kulit area dada secara keseluruhan. Kita melihat adakah lesi atau jaringan parut, atau adakah benjolan atau penonjolan atau kemerahan yang tidak normal dari area dada. Lalu kemudian yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah apakah ada retraksi dinding dada atau retraksi interkostal pada saat pasien bernapas. Lalu kemudian kita juga bisa menginspeksi adakah penggunaan otot bantu pernapasan ketika pasien sedang bernapas.
Kemudian kita melakukan palpasi pada area dada dengan meletakkan kedua telapak tangan kita pada dada pasien. Lalu kemudian kita meminta pasien untuk menarik napas panjang. Lalu kemudian saat dia ingin mengeluarkan, dia menahannya sejenak. Lalu kemudian kita merasakan getaran pada saat pasien bernapas. Bapak minta tolong tarik napas 1, 2, 3. Hembuskan. Ya, di sini kita merasakan getaran dari dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian palpasi berikutnya, kita berada di belakang pasien untuk mempalpasi area dada posterior. Tegak. Sama dengan di anterior, kita meletakkan kedua telapak tangan kita di belakang dada pasien. Lalu kemudian pasien menarik napas sama seperti di depan yang awal. Coba Pak, tarik napas Pak. Buang. Kemudian kita membandingkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk pemeriksaan taktil premitus, kita melakukannya dari area anterior dan dari arah posterior. Pada area dada, sama dengan meletakkan tangan pada area dada, terutama bagian apex dari dada, dari paru. Kemudian kita meminta pasien untuk menyebutkan angka 66 dan merasakan premitus yang ada. Bapak boleh disebut angka 66 dengan suara yang keras? 66. Sekali lagi Pak. 66. Kemudian kita melakukan juga dari area atau dari arah posterior, sama. Bapak mohon tegak, lalu kemudian sebutkan angka 66. 66. Satu kali lagi Pak. 66. Ya, di sini kita bisa merasakan premitus antara sebelah kiri dan sebelah kanan, dan kita bandingkan apakah ada perbedaan atau keduanya sama untuk premitusnya. Kemudian kita melakukan perkusi pada area dada. Kita mulai dari sisi sebelah kanan di daerah interkostal di bawah klavikula. Dari yang pertama, ini adalah area apex paru. Kemudian terus sampai ke interkostal di bawahnya. Sebelah kanan. Pada perkusi area paru, maka akan didapatkan perkusi sonor. Kemudian ketika mendekati area hati, maka kita akan mendapatkan perkusi redup. Ya, untuk auskultasi pada area dada, kita mendengarkan suara napas pada seluruh area paru, seluruh lubang paru. Hampir sama dengan perkusi, kita mulai dari di bawah klavikula pada interkostal 1 dan seterusnya. Tarik napas Bapak, hembuskan. Iya. Lagi Pak, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Iya, tarik napas Pak, hembuskan. Tarik napas. Lagi Pak. Lagi Pak. Kemudian ke arah lateral. Tarik nafas. Oke, lagi. Kemudian pada arah lateral sebelah kanan, tarik nafas. Hembuskan. Ya. Bapak boleh duduk. Kemudian kita bisa mendengarkan suara paru juga dari area belakang, hampir sama dengan posisi anterior. Pada posisi posterior kita mendengarkan dari arah sebelah kiri terlebih dahulu. Bapak tarik nafas, hembuskan, terus.
lagi Pak. Iya. Di sini kita bisa mendengarkan suara paru, apakah ada kelainan atau tidak. Di mana suara paru yang normal pada pasien yang normal yaitu vesikuler, namun bisa saja terjadi suara napas tambahan. Untuk pemeriksaan fisik kardiovaskuler, yang pertama yaitu untuk inspeksi dan palpasi, yaitu kita melihat ictus cordis yang tampak pada permukaan dada pada ICS 5 mid clavicula sinistra. Kita mempalpasi area aorta pada ICS 2 dextra. Kita palpasi area ini, dan area pulmonal pada ICS 2 sinistra. Dan kita merasakan adanya pulsasi. Dari ICS 2 sinistra ke area ventrikular atau tricuspid, yaitu di ICS 4 dan ICS 5 sternum. Kemudian kita juga merasakan pulsasi. Dari ICS 4 dan 5 sternum kiri ini, kita berjalan ke arah 5 sampai 7 cm ke garis mid clavicula sinistra, yaitu daerah apikal. Ini untuk mengetahui ukuran dari jantung. Ke area epigastrik di dasar sternum untuk mengetahui pulsasi dari aorta. Kemudian kita melakukan perkusi jantung pada ICS 3, 4, dan 5. Bunyi redup kita temukan pada ICS 3, 4, dan 5 untuk mengetahui batas-batas jantung pada sternum kiri di garis mid clavicula. Kemudian kita melakukan auskultasi jantung, menganjurkan pasien untuk bernapas secara normal dan minta untuk menahan napas saat ekspirasi. Kita meletakkan diafragma stetoskop pada mid clavicula sinistra pada ICS yang ke-5. Bapak boleh tarik napas, kemudian tahan Pak. Mendengarkan bunyi S1. Kemudian di sini kita memperhatikan intensitas adanya kelainan atau variasi dan pengaruh respirasi dan adanya splitting S1 atau bunyi S1 ganda. Kemudian berikutnya yaitu kita meletakkan diafragma stetoskop pada ICS 2 sternum kanan. Pada ICS 2 sternum kanan. Lalu kemudian pasien kita minta seperti tadi untuk menarik napas dan pada saat ekspirasinya untuk ditahan. Bapak tarik napas, nanti pada saat menghembuskan napasnya ditahan Pak ya. Tarik napas Pak. Dibuang, ditahan Pak. Ya, di sini adalah untuk mendengarkan bunyi S2. Lalu kemudian kita meletakkan diafragma stetoskop pada ICS 2 dan 3 di sebelah kiri. ICS 2 dan 3 sebelah kiri. Tarik nafas Pak.
area katup pulmonal. Sementara itu untuk area katup tricuspid kita meletakkan pada ICS 4 sternum kiri. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan pada area ketiak dan payudara. Di sini kita memperhatikan kedua payudara sebelah kiri dan kanan. Di sini yang kita lihat atau kita inspeksi adalah mengamati ukuran dan bentuk dan kesimetrisan dari payudara. Kemudian kita mengamati kulit payudara, apakah ada perubahan warna atau kemerahan yang berlebihan, kemudian apakah ada lesi dan apakah ada pembengkakan atau edema. Dilakukan pemeriksaan pada area payudara kiri dan juga pada area payudara sebelah kanan. Lalu kemudian kita mengamati warna dari areola payudara kiri dan kanan. Setelah itu pada wanita hamil warna dari areola mamai ini atau areola payudara ini lebih gelap dibandingkan dengan yang biasanya. Lalu kemudian kita mengamati nipple atau puting dari area dari payudara. Kemudian di sini kita perhatikan adalah posisi dari nipple itu sendiri tepat berada di tengah, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian apakah ada keluaran dapat berupa cairan yang keluar dari nipple itu sendiri di nipple kiri dan nipple kanan. Kemudian kita melihat apakah ada lesi atau adakah ulkus dan atau pembengkakan. Kemudian pada area ketiak dan klavikula kita memperhatikan apakah ada pembengkakan atau kemerahan pada area ketiak sebelah kanan dan juga area ketiak sebelah kiri. Lalu kemudian untuk palpasi kita boleh, maaf Bapak saya pegang, kita boleh mempalpasi area nipple untuk mengetahui adanya keluaran atau cairan. Kemudian bila ada kita harus mencatatkan jumlah, kemudian warna dan konsistensi atau apakah ada nyeri tekan pada area nipple atau sekitarnya. Kemudian pada klavikula, area klavikula kita boleh melakukan palpasi dan begitu juga area ketiak, terutama pada area yang bisa muncul pembesaran limpo pada ketiak kiri dan juga pada ketiak sebelah kanan. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan pada area abdomen atau perut, di mana pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, di mana sebelumnya itu diawali dengan inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada area abdomen atau area perut dilakukan pemeriksaan dengan tahapan dari inspeksi, lalu kemudian auskultasi, lalu kemudian perkusi, dan setelahnya palpasi. Inspeksi pada area abdomen yang kita lihat adalah bentuk dari abdomen itu sendiri, apakah dia membusung atau datar seperti ini atau buncit. Lalu kemudian kita memperhatikan apakah ada lesi pada area abdomen, kemudian apakah ada jaringan parut, lalu kemudian kita melihat apakah ada warna kemerahan atau pembengkakan atau benjolan pada area abdomen. Lalu kemudian kita juga memperhatikan apakah ada asites atau apakah ada bayangan pena pada area abdomen. Keadaan kulit lain yang kita perhatikan di sini pada area abdomen adalah pertumbuhan rambut dan pigmentasi. Untuk pemeriksaan auskultasi dari abdomen kita membagi dia menjadi 4 kuadran dan 9 regio.
kuadran pertama yaitu kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kemudian kita bagi menjadi 9 regio. Yang pertama yaitu epigastrik, kemudian hipokondrika kanan, hipokondrika kiri, kemudian umbilikus, lalu kemudian lumbalis kanan, lumbalis kiri, kemudian hipogastrik, lalu kemudian iliaka kanan dan iliaka kiri. Yang kita lakukan yaitu mengauskultasi peristaltik usus pada 4 kuadran yang ada. Kita mendengarkan peristaltik usus selama 1 menit. Normal dari peristaltik usus selama 1 menit ada 5 sampai dengan 35 kali. Apabila peristaltik usus keras dan panjang, ini dinamakan barboritme, di mana ini biasa dialami oleh pasien yang mengalami penyakit gastroenteritis atau pada obstruksi usus. Sedangkan apabila kita mendapati peristaltik usus itu berkurang, ini biasa terjadi pada pasien dengan ileus paralitik. Namun ketika kita mendengarkan peristaltik usus lalu kemudian kita tidak mendengarkan sama sekali dari peristaltik usus tersebut, maka pada pasien pasca operasi kita menuliskan bising usus atau peristaltik usus negatif. Untuk pemeriksaan palpasi abdomen, kita tanyakan dulu kepada pasien apakah pasien merasakan nyeri abdomen sebelum kita melakukan palpasi. Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri pada daerah perut Bapak? Tidak. Bila pasien mengatakan merasakan nyeri, kita harus mengkaji sedalam mungkin mengenai nyeri tersebut. Bagaimana nyeri yang dirasakan, apakah seperti teriris atau tertusuk-tusuk, lalu kemudian sejauh mana area abdomen yang dirasakan nyeri, dan kita menilai dari skala nyeri itu sendiri. Kemudian yang kita palpasi adalah seluruh area abdomen pada semua kuadran yang ada. Ketika kita ada di kuadran kanan bawah, melakukan palpasi, lalu kemudian ada nyeri tekan lepas tepat pada titik McBurney, kita bisa mengindikasikan bahwa pasien memiliki dugaan apendisitis. Cara mengetahui titik McBurney adalah kita menarik dari iliaka, lalu kemudian ke umbilikus, kita menarik garis tengah sepertiganya, lalu kemudian kita tekan, lalu kemudian kita lepas. Ketika kita melepas terdapat nyeri, berarti ada indikasi bahwa klien diduga mengalami apendisitis. Lalu kemudian kita melakukan palpasi pada area hepar dari kuadran kanan bawah sampai dengan kuadran kanan atas. Kita minta pasien untuk menarik napas. Bapak tarik napas. Ya, buang. Tarik napas, Pak. Hepar atau hati tidak teraba. Lalu kemudian kita melakukan palpasi pada area lien dengan bimanual, di mana tangan kiri dari area belakang, kemudian tangan kanan mempalpasi dari umbilikus ke arkus aorta sebelah kiri. Bapak minta tolong tarik napas, Pak. Buang. Ya. Iya, normalnya yaitu
lien tidak teraba. Tapi jika lien teraba membesar, maka kita bisa mengindikasikan bahwa pasien kemungkinan terkena dengue fever atau leukemia. Sehingga pada palpasi lien ini harus sangat berhati-hati dan lembut. Karena ketika lien ditemukan membesar pada palpasi, bisa menyebabkan terjadinya ruptur lien. Lalu kemudian kita melakukan perkusi ginjal, yaitu kita menarik garis dari arkus aorta ke bagian punggung. Kemudian kita pukul. Apakah nyeri, Pak? Nyeri, Pak? Kita lakukan pada area yang sebelah, sama seperti sebelah kiri. Kemudian kita pukul. Bapak rasakan nyeri? Nyeri, Pak? Tidak. Kemudian kita menilai rentang gerak pasien, yaitu untuk melihat besarnya otot dan kemudian keterbatasan dari rentang gerak. Dilakukan pada kiri dan kanan. Lalu kemudian kita menilai kekuatan otot pasien. Kekuatan otot ini dari 0 sampai 5, di mana 5 adalah kekuatan otot penuh. Untuk nilai kekuatan otot penuh 5, kita mencoba memberikan tahanan ke telapak tangan pasien. Lalu kemudian kita memerintahkan pasien untuk mendorong dari tekanan yang diberikan, sementara perawat atau petugas juga memberikan dorongan. Bapak bisa didorong, Pak? Iya. Sekali lagi, Pak, bisa didorong? Dorong, Pak, kuat? Ya. Lalu kemudian kita melakukan pada sisi tangan yang lainnya. Untuk kekuatan otot 3, pasien masih dapat menahan tekanan yang diberikan pada telapak tangan, namun tidak dapat menahan dorongan yang diberikan oleh petugas. Bapak coba ditahan, dorong, Pak. Ya. Lagi, Pak, dorong, Pak. Oke. Kemudian kita lakukan juga pada tangan sebelah kiri. Didorong, Pak. Dicoba lagi, Pak, dorong yang kuat, Pak. Kemudian untuk kekuatan otot 2, Bapak bisa angkat tangannya. Ya, saya bantu. Kemudian ketika kita melepaskannya, lalu kemudian memberikan tekanan, dia jatuh. Untuk kekuatan otot 1, Bapak bisa angkat tangannya. Oke, saya bantu, Pak. Kemudian kita melepaskannya. Dan untuk kekuatan otot atau 0 atau tidak ada kekuatan otot sama sekali, ketika kita mengangkat, tungkai langsung jatuh. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan untuk kulit dan kuku. Secara umum yang kita perhatikan adalah kebersihan kulit dari atas sampai ke bawah. Lalu kemudian pada area kuku kita memperhatikan kebersihan dari kuku, apakah kotor. Terus kemudian kita memperhatikan kuku apakah panjang. Lalu kemudian untuk jari-jari kita perhatikan apakah jari-jari ini lengkap atau mengalami kelainan seperti sindaktili dan kelainan-kelainan lain dari jari. Kemudian kita juga bisa memperhatikan jari untuk kuku tabuh. Ya. Pada jari kuku tabuh, area kuku cembung ke atas. Ini bisa mengindikasikan bahwa ada gangguan pada area jantung pasien. Lalu kemudian
Kita memeriksanya baik pada ekstremitas atas bagian kanan, juga pada ekstremitas bagian kiri, dan ekstremitas bawah bagian kanan, dan juga pada ekstremitas kiri bagian kiri. Lalu kemudian kita memperhatikan apakah ada edema untuk semua ekstremitas baik atas maupun bawah. Lalu kemudian kita mempalpasi, juga memperhatikan apakah ada edema. Kita menekan pada area kulit selama 3 detik. Apabila lebih dari 3 detik kita melepaskannya, kemudian kulit kembali lebih dari 3 detik, menandakan adanya ödem. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan terhadap refleks patologis. Yang pertama yaitu refleks bicep. Refleks tricep. Refleks patella. Untuk pemeriksaan refleks patella, sebaiknya posisi kaki pasien dalam posisi duduk namun kaki menggelantung. Bapak, demikian pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Tidak ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Setelah itu, perawat merapikan alat, membersihkan alat, lalu kemudian membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Setelah itu kita melakukan evaluasi respon pasien. Bapak, bagaimana perasaannya setelah kita selesai melakukan pemeriksaan? Baik. Baik Pak ya. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang memakan waktu ternyata lebih dari 20 menit Pak, sesuai dengan kesepakatan kita di awal 20 menit atau bisa lebih dari 20 menit. Dari beberapa hasil pemeriksaan yang ada menunjukkan hasil yang cukup baik dari tingkat kesehatan dan kesejahteraan Bapak sendiri. Nanti Pak, jam 17.30 atau di setengah 6 nanti saya akan kembali ke sini untuk memberikan obat, karena ada obat minum di jadwal jam tersebut yang harus Bapak konsumsi. Adakah yang ingin Bapak tanyakan? Oke, kalau begitu Pak, saya akan kembali ke ruangan saya. Kalau ada yang Bapak butuhkan, Bapak boleh memencet bel yang ada di sebelah Bapak, atau mungkin Bapak boleh memberitahukan kepada keluarga untuk menghubungi saya atau rekan saya di ruang perawat. Baik Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Saya kembali ke ruangan saya. Mari Pak.